Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Markas At-Thahira bersama saya Yasmin Thahira. Insyaallah di video ini kita akan membedah hukum-hukum tajwid yang terdapat di dalam surah Al-Infitar ayat 11 sampai dengan ayat 19. Semoga video ini bermanfaat untuk kita yang sedang mempelajari ilmu tajwid dan mencoba menerapkannya dalam bacaan Al-Quran kita. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 11. Kiraman katibin. Kiraman, ra huruf tebal karena di sini ra berharokat fathah, dibaca dengan mengangkat pangkal lidah. Kiraman, ada tanwin yang bertemu dengan huruf kaf. Ini merupakan bacaan ikhfa hakiki. Cara membacanya, tanwin dibaca dengan samar lalu didengungkan sebentar. Kiraman katibin. Katibin, di sini ada mad tabi'i karena ada alif yang sebelumnya berharokat fathah, ditandai juga dengan alif kecil. Cara membacanya dipanjangkan 2 harokat. Katibin. Di sini ada mad 'arid lisukun, yaitu karena ada mad tabi'i, yaitu ya sukun yang sebelumnya berharokat kasrah bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Cara membacanya, kita baca dipanjangkan 2, 4 atau 6 harokat, tapi dibaca dengan konsisten. Nah, di sini kita akan baca konsisten 4 harokat. Ayat ke-12. Ya'lamuna ma taf'alun. Ya'lamuna, di sini ada mad tabi'i karena ada waw sukun yang sebelumnya berharokat dhammah, dibaca panjang 2 harokat. Ya'lamuna ma di sini juga ada mad tabi'i karena ada alif yang sebelumnya berharokat fathah, dibaca panjang 2 harokat. Taf'alun, mad 'arid li sukun karena ada mad tabi'i yaitu waw sukun yang sebelumnya berharokat dhammah, dibaca 2, 4 atau 6 harokat. Di sini kita baca 4 harokat. Ayat ke-13. Innal abrara lafi na'im. Inna, nun tasydid wajib dibaca dengan gunnah yang ditahan sebentar atau dengung yang ditahan sebentar. Innal abrara, alif lam al-qamariyah karena alif lam bertemu dengan hamzah, alif lam dibaca sukun dengan jelas. Innal abrara, di sini ada qalqalah sughra, al-ab. Nah, karena ada ba sukun yang posisinya ada di tengah-tengah kata, cara membacanya huruf ba sukunnya dibaca dengan suara yang memantul. Al-abrara, al-abrara. Di sini huruf ro ada 2, ro yang pertama dan juga ro yang kedua, dua-duanya huruf tebal dibaca dengan mengangkat pangkal lidah. Nah, pada ro yang pertama ada mad tabi'i karena ada alif yang sebelumnya berharokat fathah, dibaca panjang 2 harokat. Innal abrara lafi na'im. Lafi, fi pada di sini ada mad tabi'i karena ada ya sukun sebelumnya berharokat kasrah, dibaca panjang 2 harokat. Na'im, ada mad 'arid li sukun, yaitu ketika ada mad tabi'i di sini ada ya sukun sebelumnya berharokat kasrah bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf yaitu huruf mim. Cara membacanya dipanjangkan 2, 4 atau 6 harokat. Lafi na'im. Ayat ke-14. Wa innal fujjara lafi jahim. Wa inna, nun tasydid wajib dibaca dengan berdengung. Wa innal fujjara,
Al-fujjara, alif lam al-qamariyah, karena alif lam bertemu dengan huruf qamariyah yaitu huruf fa. Cara membacanya alif lam dibaca sukun dengan jelas. Kemudian ja di sini ada mad tabi'i, dibaca panjang 2 harakat karena ada alif yang sebelumnya berharakat fathah. Wa innal fujjara, huruf ra, huruf tebal dibaca dengan mengangkat pangkal lidah. Lafi, di sini ada mad tabi'i karena ada ya sukun sebelumnya berharakat kasrah, dibaca panjang 2 harakat. Jahim, man'arid li sukun karena ada ya sukun sebelumnya berharakat kasrah, kemudian bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf yaitu huruf mim. Cara membacanya dipanjangkan 2, 4 atau 6 harakat. Ayat ke-15. Yaslaunaha yawmaddin. Yas, huruf shad, huruf tebal, angkat pangkal lidah. Yaslau, waw sukun sebelumnya berharakat fathah, ini merupakan bacaan lin, waw sukunnya dibaca dengan lunak. Yaslaunaha, ha ada mad tabi'i karena ada alif sebelumnya berharakat fathah, dibaca panjang 2 harakat. Yaslaunaha yawma, yaw bacaan lin lagi karena ada waw sukun sebelumnya berharakat fathah, waw sukun dibaca dengan lunak. Yaumaddin. Di sini ada alif lam asy-syamsiyah karena alif lam bertemu dengan huruf syamsiyah yaitu huruf dal. Alif lamnya dileburkan ke dalam huruf dal. Yaumaddin. Di sini ada man'arid disukun karena ada ya sukun sebelumnya berharakat kasrah yaitu mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf yaitu huruf nun. Boleh dibaca panjang 2, 4 atau 6 harakat, dibaca dengan konsisten. Ayat ke-16. Wa ma hum anha bighaibin. Wa ma mad tabi'i karena ada alif sebelumnya berharakat fathah, dibaca panjang 2 harakat. Wa ma hum anha, ada mim sukun yang bertemu dengan huruf ain, ini merupakan bacaan izhar syafawi. Mim sukun dibaca dengan jelas tanpa berdengung. Wa ma hum anha. Nah, ada nun sukun berjumpa dengan huruf ha, hukumnya adalah izhar halqi. Cara membacanya, nun sukun dibaca dengan jelas tanpa berdengung. Anha, ha ada mad tabi'i karena ada alif yang sebelumnya berharakat fathah, dibaca panjang 2 harakat. Bighaibin. Ghain huruf tebal dibaca dengan mengangkat pangkal lidah. Bighaibin. Nah, di sini ada mad wajib muttasil karena ada mad tabi'i yaitu alif yang sebelumnya berharakat fathah bertemu dengan hamzah dalam satu kata i. Jadi di sini mad wajib muttasil dibaca 4 atau 5 harakat. Bighaibin. Nah, mad arid li sukun karena ada mad tabi'i yaitu ya sukun yang sebelumnya berharakat kasrah bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf yaitu huruf nun, dibaca panjang 2, 4 atau 6 harakat. Ayat ke-17. Wa ma adraka ma yaumuddin. Wa ma, di sini ada mad jaiz munfasil karena ada mad tabi'i yaitu alif yang sebelumnya berharakat fathah bertemu dengan hamzah di dalam 2 kata berbeda yaitu pada kata adraka. Cara membacanya dipanjangkan 4 atau 5 harakat. Wa ma adraka. Adra, huruf dal sukun, posisinya ada di tengah-tengah kata. Ini merupakan bacaan qalqalah sughra. Cara membacanya huruf dal sukunnya kita pantulkan sedikit suaranya. Wa ma adraka. Ra huruf tebal karena ra berharakat fathah. Kemudian di sini ada mad tabi'i yaitu karena ada alif maksurah yang sebelumnya berharakat fathah
dipanjangkan 2 harokat. Wa ma adraka. Ma ada mad tabi'i karena ada alif sebelumnya berharokat fathah, dibaca panjang 2 harokat. Yaumuddin. Yaum bacaan lin karena ada waw sukun sebelumnya berharokat kasrah, waw sukunnya dibaca dengan lunak. Yaumuddin. Di sini ada alif lam syamsiah karena ada alif lam yang bertemu dengan huruf dal. Cara membacanya lam sukunnya dileburkan ke dalam huruf dal. Yaumuddin. Di sini ada mad arid li sukun karena ada ya sukun yang sebelumnya berharokat kasrah yaitu merupakan mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf yaitu huruf nun. Cara membacanya dipanjangkan 2, 4 atau 6 harokat. Summa ma adraka ma yaumuddin. Summa ada mim yang bertasydid wajib dibaca dengan berdengung. Summa ma adraka ma mad jaiz munfasil karena ada mad tabi'i yaitu alif yang sebelumnya berharokat fathah bertemu dengan hamzah di dalam 2 kata berbeda yaitu pada kata adraka. Cara membacanya mad jaiz munfasil dipanjangkan 4 atau 6 harokat. Ma adraka, huruf dal sukun posisinya ada di tengah-tengah kata, merupakan bacaan qalqalah sughra, bunyi dal sukunnya dipantulkan. Adraka, huruf ra, huruf tebal dibaca dengan mengangkat pangkal lidah karena ra di sini berharokat fathah. Adraka, ra ada mad tabi'i karena di depannya ini ada alif maksurah yang sebelumnya berharokat fathah, dibaca panjang 2 harokat. Ma yaumuddin. Ma mad tabi'i karena ada alif yang sebelumnya berharokat fathah, dibaca panjang 2 harokat. Yaumu bacaan lin karena ada waw sukun sebelumnya berharokat fathah, waw sukun dibaca dengan lunak. Yaumuddin. Di sini ada alif lam syamsiah karena ada alif lam bertemu dengan salah satu huruf syamsiah yaitu huruf dal. Alif lamnya dileburkan ke dalam huruf dal. Yaumuddin. Ada mad arid li sukun karena ada ya sukun sebelumnya berharokat kasrah yaitu mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf yaitu huruf nun. Mad arid li sukun dibaca panjang 2, 4 atau 6 harokat. Ayat terakhir atau ayat ke-19. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yawma idzin lillah. Yauma bacaan lin karena ada waw sukun sebelumnya berharokat fathah, waw sukun dibaca dengan lunak. Yauma la ada mad tabi'i karena ada alif yang sebelumnya berharokat fathah, dibaca panjang 2 harokat. Tamliku ada mim sukun yang berjumpa dengan huruf lam, hukumnya adalah izhar syafawi. Cara membacanya mim sukun dibaca dengan jelas tanpa berdengung. La tamliku nafsul li nafsin. Di sini ada tanwin bertemu dengan huruf lam. Ini merupakan bacaan idgham bila gunnah. Jadi kita memasukkan tanwin atau bunyi nun yang ada pada tanwin ini ke dalam huruf lam tanpa berdengung. Nafsul li nafsin. Jadi huruf nunnya atau nun sukun pada bunyi tanwin ini tidak kedengaran lagi sehingga menjadi seperti huruf lam yang tasydid. Nafsul li nafsin syai'a. Ada tanwin yang bertemu dengan huruf shin. Hukumnya adalah ikhfa hakiki. Cara membacanya tanwinnya kita samarkan lalu kita dengungkan sambil bersiap-siap mengucapkan huruf shin. Li nafsi syai'a. Syai'a ini merupakan bacaan lin karena ada ya sukun sebelumnya berharokat fathah. Ya sukun kita baca dengan lunak. Syai'a
Nah, di sini merupakan bacaan mad iwad. Apa itu mad iwad? Mad iwad adalah ketika kita waqaf pada fathatain. Cara waqafnya yaitu dengan kita ganti fathatain ini menjadi fathah, lalu kita baca panjang satu alif atau dua harokat. Ya, jadi tanwinnya diganti dengan alif. Syai'a. Lalu di sini ada tanda wakaf sholat. Apa itu tanda wakaf sholat? Tanda wakaf sholat ini maksudnya adalah wasal aula atau lebih baik untuk kita melanjutkan bacaan. Tapi apa boleh berhenti? Boleh ya, berhenti tidak masalah. Tapi kalau kita punya cukup nafas, lebih baik bacaannya itu dilanjutkan karena masih ada keterkaitan makna antara bagian yang ini dan bagian yang ada di depannya. Wal amru yawma'idhin lillah. Wal amru, di sini ada alif lam al-qamariyah karena alif lam bertemu dengan salah satu huruf qamariyah yaitu hamzah. Cara membacanya alif lam sukun dibaca dengan jelas. Wal amru, ada mim sukun yang berjumpa dengan huruf ra. Ini merupakan bacaan izhar syafawi. Cara membacanya mim sukun dibaca dengan jelas tanpa berdengung. Ru, huruf ra tebal, baca dengan mengangkat pangkal lidah. Yauma idzin, yau, ini merupakan bacaan lin karena ada waw sukun yang sebelumnya berharakat fathah, dibaca dengan lunak wawnya ya. Yauma idzin lillah. Di sini ada tanwin yang berjumpa dengan huruf lam. Ini merupakan bacaan idgham bila gunnah. Tanwinnya kita leburkan ke dalam huruf lam sehingga huruf lam menjadi seperti huruf yang bertasydid, kemudian dibaca tanpa berdengung. Lillah. Di sini ada man arid li sukun. Mana man arid li sukunnya? Nah, pada lafaz jalalah ini terdapat mad tabi'i walaupun tidak ditulis ya. Jadi sebenarnya di sini ada alif yang sebelumnya berharakat fathah. Lillahi. Kemudian karena kita waqaf pada huruf H ini, nah jadi huruf H menjadi huruf yang sukun, maka di sini berlaku hukum mad arid li sukun. Cara membacanya kita panjangkan 2, 4 atau 6 harakat. Di sini akan kita baca 4 harakat. Wal amru yawma idzin lillah. Shadaqallahul azim. Demikian bedah tajwid yang terdapat di dalam surah Al-Infitar ayat 11 sampai dengan ayat 19. Semoga video ini bermanfaat dan bisa membantu pemirsa semuanya dalam menerapkan bacaan tajwid atau kaidah tajwid ke dalam bacaan Al-Quran. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.